Apa yang paling membuatmu terikat? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari yang diberkati untuk Anda semua. Dan saya ingin memulai dengan cerita yang benar-benar mengejutkan saya. Ini tentang kehidupan George Washington Carver, seorang ilmuwan dan penemu terkenal. Pada awal abad ke-20, Carver sebenarnya bisa menjadi salah satu orang terkaya di Amerika. Ia menemukan lebih dari 300 kegunaan dari kacang tanah. Mulai dari minyak, cat, bahkan plastik. Banyak perusahaan besar datang, menawarinya uang dalam jumlah besar agar ia mematenkan penemuannya. Namun, Carver menolak. Mengapa? Karena ia berkata bahwa penemuannya adalah anugerah dari Tuhan. Dan ia tidak ingin mencari keuntungan pribadi darinya. Ia ingin membagikannya secara bebas, demi kebaikan sesama. Itu kontras yang luar biasa dengan apa yang kita dengar dalam Injil hari ini dari Lukas. Ada seorang pria yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, suruhlah saudaraku membagi warisan dengan aku." Yesus, yang sebenarnya bisa saja langsung menyelesaikan persoalan itu, menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya." Kalau kita renungkan, Yesus menyampaikan pesan yang sama yang dihidupi oleh George Washington Carver. Hidup bukan tentang mengumpulkan kekayaan, hak paten, atau harta benda. Hidup adalah tentang menjaga hati kita bebas dari keserakahan dan menggunakan apa yang kita miliki untuk tujuan Tuhan. Yang sulit adalah bahwa keserakahan seringkali tidak tampak jelas. Kadang ia tersembunyi di balik keadilan atau rasa itu hak saya. Seperti pria dalam Injil tadi, permintaannya sepertinya tidak masuk akal. Tapi Yesus melihat lebih dalam. Masalahnya bukan warisan itu, melainkan hati si pria itu. Dan itulah yang paling diperhatikan Yesus, hati kita. Bukan apakah kita mendapatkan yang menjadi hak kita, melainkan apakah kita bebas dari belenggu keterikatan. Bayangkan sejenak, jika kamu seharusnya menerima warisan besar, tetapi seseorang menipumu dan mengambilnya. Bagaimana reaksimu? Apakah kamu akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya kembali? Ataukah kamu bisa melepaskannya? Percaya bahwa harta di surga jauh lebih berharga daripada uang atau kekayaan di bumi ini? Itu tidak mudah, namun Carver menunjukkan bahwa hal itu mungkin. Ia punya kesempatan untuk menjadi sangat kaya. Tetapi ia memilih ketidakmelekatan, kerelaan berbagi, dan iman bahwa Tuhan akan mencukupi. Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama.
menjaga hati kita dari keserakahan, dan mencari kekayaan rohani yang tidak dapat dicuri. Saudara-saudari, dalam doa kalian hari ini, renungkanlah. Apa yang paling membuatmu terikat? Apakah uang, pengakuan, atau rasa aman? Mintalah kepada Yesus agar membantu kita melonggarkan genggaman itu dan semakin mempercayainya. Karena ketika tangan kita terbuka, Tuhan dapat mengisinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Damai sejahteranya, kasih-Nya, dan sukacitanya. Saudara-saudariku, jika refleksi ini berbicara kepadamu, bagikanlah kepada seseorang yang mungkin membutuhkan penguatan hari ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jika kamu ingin bergabung lagi dalam refleksi berikutnya, sampai jumpa hari Senin depan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih untuk Injil hari ini. Ya Tuhan, bebaskanlah hati kami dari segala bentuk keserakahan. Ajarlah kami untuk menginginkan Engkau di atas segala sesuatu, dan melihat harta duniawi hanya sebagai alat untuk kasih dan pelayanan. Berilah kami rahmat untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting, agar kami dapat terikat hanya padamu, harta kami yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, iman Katolik kita, dan Couples for Christ.